Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan memfokuskan pembahasan diskusi kita kepada permasalahan tenses dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara mudah memahaminya dan bagaimana menghafalkan nama-nama serta rumus tenses secara cepat. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti mengenai tenses, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris menurut predikatnya, agar nanti dalam memahami tenses akan lebih mudah memahaminya. Kita semua memahami bahwa kalimat adalah sebuah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna yang lengkap. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat ini dibagi menjadi dua berdasarkan predikatnya. Yang pertama yaitu kalimat nominal dan yang kedua adalah kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Dalam kalimat nominal, setidaknya ada 3 bentuk kata predikat yang digunakan, yaitu kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Contoh dari kata sifat misalnya adalah cantik atau beautiful, you are beautiful. Sedangkan kata benda, contohnya adalah student, murid, I am a student. Contoh dari kata keterangan atau adverb adalah in the classroom, we are in the classroom. Ketika contoh kalimat ini tidak menggunakan kata kerja dalam predikatnya, oleh karena itu ketiga contoh kalimat ini dikelompokkan ke dalam kalimat nominal. Sedangkan dalam kalimat verbal atau kalimat yang predikatnya kata kerja, contohnya adalah belajar atau study, I study, pergi atau go, we go to school. Dalam kedua kalimat ini, predikat yang digunakan adalah kata kerja, yaitu study dan go. Oleh karena itu, keduanya dikelompokkan ke dalam kalimat verbal atau kalimat yang predikatnya kata kerja. Nah, keseluruhan bentuk kalimat ini, baik kalimat nominal maupun kalimat verbal, dapat berubah-ubah ke dalam berbagai macam bentuk. Kalimat nominal dapat berubah menjadi 8 bentuk, sedangkan kalimat verbal dapat berubah menjadi 16 bentuk. Perubahan-perubahan ini kemudian kita namakan dengan tenses. Misalnya dalam kalimat saya makan atau I eat. Kalimat I eat dalam bahasa Inggris bisa berubah-ubah ke dalam 16 bentuk. Nah, perubahan bentuk-bentuk ini sebenarnya hanya dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah waktu atau time, yang kedua adalah event atau bisa proses atau aspek. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 4 jenis waktu atau time. Yang pertama adalah present atau yang sekarang, past atau lampau, future atau akan datang, dan past future atau yang akan terjadi di masa lampau. Sedangkan event atau proses dalam bahasa Inggris ada 4 juga. Yang pertama adalah simple atau biasa, umum. Yang kedua adalah continuous atau sedang terjadi, bersifat khusus. Perfect, sudah selesai, fokusnya kepada hasil. Dan yang terakhir adalah perfect continuous, yang fokusnya adalah durasi. Pada dasarnya, seluruh nama-nama tenses diambil dari perkawinan silang antara nama-nama waktu dan nama-nama event. Coba mari kita gabungkan ke semuanya. Yang pertama adalah waktunya, present, sekarang, past, lampau, future, akan datang, dan past future. Kemudian eventnya, yang pertama adalah simple atau biasa, umum, continuous, sedang terjadi, perfect, sudah selesai, dan perfect continuous. Nah,
Keseluruhan nama-nama dalam tenses adalah perkawinan silang antara waktu dan event. Misalnya gabungan antara waktu present dengan proses yang simple, yaitu simple present. Kemudian simple past, simple future, simple past future. Continuous menjadi present continuous, past continuous, future continuous, dan past future continuous. Perfect menjadi present perfect, past perfect, future perfect, dan past future perfect. Dan yang terakhir, perfect continuous menjadi present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous. Jadi kita tidak perlu menghafalkan seluruh nama-nama tenses. Kita cukup hanya menghafalkan 4 nama waktu dan 4 nama event yang kemudian bisa kita kawinkan silang menjadi 16 bentuk nama-nama tenses. Dari keseluruhan nama-nama ini, pada dasarnya kita bisa memprediksi apa fungsi dari setiap tenses ini. Walaupun prediksi kita itu tidak sepenuhnya benar, karena setiap tenses memiliki fungsi-fungsi tertentu yang kesemuanya perlu kita pelajari secara lebih mendalam. Namun, kita masih bisa memprediksi arti secara umum dari setiap nama-nama tenses tersebut. Misalnya, kalimat present continuous. Present atau sekarang, continuous sedang berlangsung. Berarti, kalimat yang sedang berlangsung di masa sekarang. Misalnya, saya sekarang sedang belajar. Continuous atau sedang terjadi bisa juga digabung dengan past atau lampau menjadi kemarin sedang misalnya. Loh, kok bisa? Iya, jika waktunya ditentukan, misalnya jam 9 kemarin saya sedang nonton TV. Sedang, tapi kemarin jam 9. Kalau waktunya tidak ditentukan, hanya kemarin misalnya, menjadi simple past, yaitu kemarin saya nonton. Entah kemarin jam berapa, yang penting kemarin. Nah, itu dinamakan dengan simple present. Sama dengan future, kalau waktunya umum, misalnya, yuk besok kita nonton yuk. Besoknya jam berapa, kita nggak ngomong. Nah, itu memakai simple future. Jadi, waktunya lampau, tapi tidak spesifik. Nah, kalau waktunya spesifik, misalnya besok jam 9, berarti besok itu future, jam 9 berarti sedang. Maka menjadi future continuous. Dan seterusnya, kawan-kawan bisa memprediksi sendiri arti dari nama-namanya menjadi fungsi dari setiap tensesnya. Selain kita dapat mengawinkan nama-nama dari tenses ini, kita juga bisa mengawinkan rumus-rumus dari setiap waktu dan eventnya. Setiap waktu dan event memiliki rumus-rumus masing-masing yang dapat dikawinkan. Yang pertama misalnya present memiliki rumus verb 1, past verb 2, future will verb 1. Past future karena namanya pun juga gabungan antara past verb 2 dan future will verb 1, maka rumusnya pun juga digabungkan. Verb 2 digabung dengan will menjadi would verb 1. Sedangkan eventnya atau prosesnya yang ada 4, ciri-cirinya adalah present tidak punya, continuous to be plus verb in, have dan perubahannya plus verb 3. Dan perfect continuous adalah gabungan antara rumus perfect dan continuous yang nanti kita bahas. Oke, coba kita masuk kepada event simple. Simple present karena simple tidak punya rumus, dan present rumusnya verb 1, maka rumus aslinya menjadi subject plus verb 1. Kalau she, it ada s atau es. Simple past, simple tidak punya, past verb 2 menjadi subject plus verb 2. Simple future, simple tidak punya,
future will verb 1, maka rumusnya subject plus will plus verb 1. Simple past future, simple tidak ada, past future will verb 1, maka rumus menjadi subject will verb 1. Oke, lanjut sekarang yang future. Semua yang namanya future pasti memakai will, maka ke samping semua pakai will. Semua yang past future memakai would, jadi ke samping pakai would semuanya. Masuk ke continuous, semua yang continuous pasti to be verb ing. Verb ing-nya dulu masuk, verb ing semua ke bawah. Pada perfect continuous, dia juga punya nama continuous. Karena namanya continuous, pasti ada verb ing-nya, jadi ke bawah juga verb ing semuanya. Perfect, cirinya adalah have dan kawan-kawannya plus verb 3, maka ke bawah verb 3 semuanya. Nah, dari sini tinggal ada spasi-spasi kecil yang bisa diisi rumus-rumus utamanya. Baik, yang pertama present continuous. Present itu verb 1, continuous to be verb ing, maka to be nya verb 1 adalah is, am, are. Bawahnya past continuous. Continuous sudah masuk verb ing nya, yang belum to be nya past verb 2, jadi to be nya is, am, are di verb 2 kan menjadi was, were. Future continuous, future sudah ada will nya, continuous sudah ada verb ing nya, tinggal to be nya belum masuk. Karena will itu bagian dari modal, maka setelah will harus bentuk asli, maka to be nya menjadi be, will be verb ing. Bawahnya juga tinggal ngasih would be verb ing untuk continuous. Sekarang perfect, present perfect. Semua yang perfect verb 3 sudah masuk. The present, present itu verb 1, perfectnya yang belum adalah have. Have verb 1 menjadi tetap have, tapi kalau she it ganti menjadi menjadi has, have verb 3. Past perfect, perfect verb 3 sudah masuk, yang belum adalah past. Past adalah verb 2, maka have di verb 2 kan menjadi had. Bawahnya lagi future perfect, perfect sudah masuk, future-nya belum yaitu will. Kemudian yang belum adalah have, karena rumus aslinya future adalah will verb 1, maka have-nya pun juga verb 1 menjadi tetap have, jadinya will have verb 3. Sedangkan past future perfect, karena rumus aslinya tetap would verb 1, maka have tetap pakai have menjadi would have verb 3. Yang terakhir yaitu perfect continuous, tinggal mengopi dari sebelahnya karena namanya sama, perfect. Jadi have, has pindah ke sebelahnya, had pindah ke sebelahnya, will have pindah, would have pindah. Continuousnya sudah masuk verb ing semuanya, tinggal to be nya yang punyanya continuous kan to be verb ing. Sedangkan perfect have, has atau had verb 3. Have, has sudah masuk dengan verb 3 nya, jadi yang belum masuk verb 3 dan to be. To be itu be, di verb 3 kan menjadi been, jadi tinggal menambahkan been semuanya. Selesai. Inilah dia rumus keseluruhan 16 tenses yang dapat kita hafalkan dengan mudah hanya dengan menghafalkan 4 ciri rumus waktu dan 4 ciri rumus dari event. Setelah ini kawan-kawan bisa mengeksplor sendiri pembahasan serta contoh-contoh dari setiap tenses secara individu dan mandiri sehingga pemahaman kawan-kawan bisa lebih mantap. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.